Oke, shalom teman-teman. Shalom. Ya, kembali lagi ya kita ketemu di Sabtu ini di ibadah Eros. Sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Engkau kembali kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, di tempat kami masing-masing dalam ibadah online Eros Sabtu ini Tuhan. Berkati segala apa yang kami lakukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah doa kami Tuhan, hanya Engkau yang dapat mengurapi segala apa yang kami lakukan untuk-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kita mau siapkan hati kita buat Tuhan, mau mengiring Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku kemenangan-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Oh, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu tepat. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
untuk memuliakan-Mu. Ini kami Tuhan, Kami mau mengiring, jadikan kami sungguh ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Yesus, pimpin hidup kami. Kami sembah Kau. Mari teman-teman, jangan ada yang berdiam diri saat ini. Mari kita mau angkat pujian kita buat Tuhan, angkat sembahmu buat Tuhan saat ini. Biar Tuhan boleh mendengar seruan kita. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan. Lebih lagi Tuhan, kami mau mengikuti Engkau, kami mau mengiring jejak-Mu Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mendengar kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih lagi kita mau katakan pujian ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus,
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mendengar kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mendengar kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mendengar kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sungguh ini pengakuan kami Tuhan, bila kami mau mengikut Engkau, kami mau mengiring Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Sebab di sanalah kami menemukan kekuatan kami, sebab di sanalah kesukaan hati kami jika kami boleh mengikuti setiap jalan-Mu Tuhan. Bila saat ini ya Bapa, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Jamah setiap hati kami, buka setiap hati kami, biar setiap firman ini ya Tuhan boleh tertanam ya Tuhan di dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah bagi banyak orang Tuhan. Kami serahkan seluruh firman Tuhan pada saat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom rekan-rekan pemuda Eros, berjumpa lagi bersama dengan saya. Kita kali ini akan sedikit berdiskusi, kita akan belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama tentang firman Tuhan. Di sini kita akan membahas tentang apa sih yang harus dilakukan dengan beban-beban kita.
Jadi apa yang harus kita lakukan dengan beban-beban kita. Berbicara tentang beban, kita semua pasti mengalami atau memiliki beban di dalam kehidupan kita. Beban ini berbicara tentang sesuatu yang menindih hati, menindih roh kita, jiwa kita. Mungkin kita akan tergoncang dalam emosional kita, mental atau spiritual seperti itu ya. Jadi beban ini bisa berupa apa saja, bisa berupa masalah, penyakit, bahkan dosa kita, bahkan apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Dan itu bisa disebut dengan beban dalam kehidupan kita. Dan Alkitab berbicara tentang 3 macam beban. Wah, satu beban aja ini kita nggak bisa bayangkan ya apa kayak gitu. Dan ini kita akan berbicara tentang 3 macam beban dalam kehidupan kita. Dan bagaimana sih seharusnya tanggapan kita mengenai beban-beban berikut. Dan di sini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Ko Feredi yang akan menjadi narasumber kita untuk kita berdiskusi bersama-sama tentang apa yang harus kita lakukan dengan beban-beban kita. Oke, yang pertama kita belajar tentang beban yang seharusnya kita pikul bersama. Jadi kalau kita memiliki beban, ada nih satu beban yang harus kita pikul bersama-sama. Coba kita semua buka di dalam Alkitab kita yang berada di Galatia 6, ayat yang pertama, kita buka dulu ya. Galatia 6, ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Galatia 6 ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, yang pertama kita akan belajar beban yang harus kita pikul bersama. Menurut ayat 2, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap saudara kita yang jatuh di dalam dosa. Mungkin Ko Fer bisa sharing ya, apa sih kok kira-kira tanggapan kita kepada sesama kita yang mungkin kita tahu bahwa orang tersebut jatuh ke dalam dosa. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita melihat teman-teman kita atau saudara-saudara kita mungkin mengalami beban atau pergumulan, kita paling enggak jadi teman baik dulu. Jadi selama kita menjadi teman baik, kita merasakan, membiarkan mereka merasakan bahwa mereka punya teman. Lalu kita saling memperhatikan, bisa juga saling menjadi teman bicara. Karena orang-orang yang mengalami beban, mereka pasti mempunyai pergumulan, mempunyai latar belakang yang mungkin membuat mereka jadi, hidup mereka jadi nggak nyaman gitu loh. Jadi mungkin salah satunya kita harus jadi teman dulu lah, paling nggak teman dulu. Oke, jadi teman dulu ya Ko. Ya. Dan berbicara tentang menjadi teman Ko, ini pernah nggak Ko Fer mengalami atau mendapati seorang yang Ko Fer kenal atau mungkin sahabat atau teman atau keluarga yang mungkin mereka dalam kesusahan, lalu Ko Fer bersedia menyediakan bahunya untuk mereka? Saya punya cerita masa lalu ya, sewaktu saya masih SMP kalau nggak SMA. Saya punya teman satu sekolahan, dia bukan dari agama Kristen. Setiap hari saya lihat dia itu merenung, diem, kayak pandangannya kosong. Lalu karena bukan teman baik saya sebenarnya, tapi saya berusaha jadi teman dia. Saya ajak dia bermain kalau dia ingin bermain, saya ajak dia ngegame kalau dia ingin ngegame. Tapi sewaktu Sabtu, saya mencoba dia untuk, ke kamu budaya mau ah. Saya ajak ke gereja dia. Padahal saya tahu dia bukan orang Kristen. Tapi karena mungkin persoalan yang dia hadapi di rumahnya yang saya tahu belakangan ternyata dia tidak harmonis, dia tidak nyaman di rumahnya sendiri, akhirnya dia mau. Dia akhirnya sering ke gereja sama saya. Dan kejadian yang paling menarik, dia sampai diusir sama keluarganya karena keluarganya tahu dia jadi orang Kristen. Jadi sampai 3 tahun dia harus tinggal di rumah saya.
tapi hal itu boleh dilalui dengan dia dengan sukacita. Karena dia menemukan hal yang baru. Dia punya teman banyak di gereja, dia punya pengharapan di dalam Kristus. Dan pada akhirnya, terus terang kemarin hari Januari tahun ini waktu ayah saya meninggal, dia datang. Dia cerita sama saya, Fred, papa saya jadi orang Kristen. Saya terus terang bersukacita ya. Orang yang dulu ngusir dia keluar dari rumah, sekarang jadi orang Kristen. Saya tanya, kok bisa? Iya, saya cuma ngasihin dia perhatian. Dia walaupun nggak suka sama saya kasih perhatian. Terus saya kasih perhatian. Dia sakit, saya rawat dia. Walaupun orang rumah mungkin nggak ada yang mau ngerawat, saya rawat dia. Saya bawa dia keluar kota, karena dia kerjanya di Kediri. Akhirnya sampai dia jadi orang Kristen. Kemarin ayahnya meninggal dunia, saya bilang, kamu harus bersukacita karena ayah kamu udah di surga. Dan memang ini luar biasa ya, dengan dampak kalau kita mau jadi teman yang baik, kita mau jadi orang yang perhatian sama teman-teman kita, itu dampaknya besar. Oke, berarti bisa saya tarik kesimpulan kalau ada orang yang mungkin berada dalam suatu beban, bisa kita menempatkan diri kita sebagai seorang teman, seorang sahabat yang menaruh perhatian kepada seseorang yang kita tahu bahwa dia sedang memiliki beban, kayak gitu ya Ko? Iya, betul. Nah, kalau boleh aku balik ini, jadi kalau misalnya Kofer yang berada dalam satu beban itu atau dalam satu permasalahan itu, pernah enggak ada seseorang lain yang bisa menjadi teman buat Kofer pribadi? Kalau sepanjang hidup saya sih terus terang teman saya selain orang gereja juga sih, mungkin kalau akhir-akhir ini istri saya. Jadi dalam kehidupan saya terus terang kalau saya punya masalah, kalau saya punya apapun juga yang menjadi hambatan dalam hidup saya terus terang harus berbicara sama istri saya. Dan istri saya benar-benar menjadi seorang istri, teman, orang yang mau dengerin curhatan saya. So sweet sekali ya Ko. Oke teman-teman, jadi mungkin di sini kita bisa belajar bersama-sama kalau kita mendapati seorang teman kita atau entah itu sahabat kita atau siapapun yang kita ketahui bahwa dia jatuh dalam dosa, setidaknya kita menjadi seorang teman bagi dia. Kalau kita nggak bisa bersama-sama untuk menyelesaikan masalah dia, setidaknya kita menjadi seorang sahabat bagi dia, seorang teman bagi dia, seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesahnya mungkin. Dan dari pengalaman Kofer yang saya dapatkan, Kofer sudah berhasil menjadi seorang teman yang membawa temannya yang awalnya jatuh ke dalam dosa, bisa mengenal Kristus, bahkan keluarganya yang tadinya mengusir saat seorang temannya dari Koferedi ini mengikut Kristus, dia pun berbalik mengikut Kristus. Jadi kalau di sini saya mau mengajak teman-teman semua, beban yang seharusnya kita pikul bersama seperti itu. Jadi kita akan menjadi seorang teman, seorang sahabat bagi seseorang yang kita tahu dia jatuh dalam dosa. Bukan hanya berdiam diri, bukan hanya malah menghakimi, tapi kita jadi seorang teman, jadi seorang sahabat bagi setiap mereka. Oke Ko, kita lanjut yang kedua. Beban yang harus kita pikul sendiri. Wah tadi yang pertama menarik ya, beban yang harus kita pikul bersama. Saat ini kita akan membahas beban yang harus kita pikul sendiri. Apa sih beban yang harus kita pikul sendiri? Kita coba baca di Galatia 6 ayat yang kelima. Coba Koko bisa bacakan Galatia 6 ayat yang kelima. Galatia 6 ayat yang kelima. Sebab tiap-tiap orang yang memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Betul ya? Iya, oke. Oke, di ayat 5 kita lihat bersama-sama sebab tiap-tiap orang memikul tanggungannya sendiri. Di ayat 5 ini tidak bertolak belakang dengan ayat yang kedua yang sebelumnya tadi kita baca. Sebab memang ada beban yang harus kita pikul sendiri, enggak semua beban harus kita tanggung bersama, oke? Jadi ada beban yang harus kita pikul sendiri. Di ayat 5 ini dijelaskan bahwa orang akan memikul tanggungannya sendiri. Lalu kita lompat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, Kofer bisa bacakan? Ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab
barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oke, setelah Kofer membaca kedua ayat ini, kira-kira beban apa sih yang dimaksudkan Alkitab ini kok yang harus kita pikul sendiri? Oke, kalau menurut saya sih ini beban dari dosa yang mungkin kita pernah perbuat. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, dosa itu tidak akan ditanggung orang lain, tapi kita yang harus menanggung karena itu perbuatan kita. Mungkin Kofer bisa kasih satu contoh konkret yang mungkin Kofer jumpai secara pribadi, secara real, gimana orang melakukan sebuah dosa dan dia menanggung beban itu sendiri. Jadi mungkin hasilnya ya, atau setelah dia melakukan dosa dan apa sih yang terjadi selanjutnya kayak gitu. Satu contoh simpel ya, sama kita tahu peraturan. Kita harus berkendara menggunakan helm, lalu kita harus punya SIM. Kalau kita tahu tapi kita tidak mau melakukannya atau tidak mentaati, akan banyak hal yang akan terjadi di perjalanan kita. Itu salah satu mungkin dosa yang akan kita hadapi nantinya. Jadi seperti apa ya? Akibat ya dia. Akibat yang akan kita hadapi nantinya. Mungkin kita akan kecelakaan, mungkin kita akan ditilang polisi. Itu kalau kita melihat dari dunia sekuler seperti itu. Kalau dari dunia rohani mungkin sewaktu Anda melakukan dosa yang tidak disukai oleh Tuhan, Tuhan tidak akan tutup mata terhadap dosa yang kita lakukan itu. Akan ada pastinya dampak dari dosa yang telah kita lakukan. Contohnya paling gampang, kita berbohong terhadap seseorang, kita nggak akan bisa menutupi kebohongan itu dengan kebohongan lagi. Kita akan mendapatkan orang, oh ternyata kamu berbohong, seperti itu. Oke, satu contoh yang diberikan oleh Kofer, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berkendara, itu sangat mungkin tertanam ya di otak kita. Jadi salah satu contoh yang sangat bagus sekali, ketika kita berkendara, lalu kita melanggar lalu lintas, bukan orang lain yang menanggung salah kita kan, jadi kita sendiri yang menanggung salah kita atau beban kita. Kalau dalam kehidupan rohani kita, mungkin kalau saya boleh tambahkan di dalam persekutuan ya, jadi kalau kita adalah seorang pelayan Tuhan, lalu kita dipercayakan untuk melayani Tuhan mungkin di bidang singer deh, nggak jauh-jauh ya dari Koferedi, karena Koferedi adalah seorang singer. Jadi kalau kita adalah seorang singer, kita seorang pelayan Tuhan, lalu kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, dan saat itu mungkin ketika kita seharusnya pelayanan atau seharusnya kita bertugas singer, lalu kita mungkin ada acara pribadi atau mungkin kita ada kesibukan yang tidak bisa bentrok dengan jadwal kita pelayanan, kita malah memilih acara kita kayak gitu ya kok. Saya ambil contoh seperti itu. Dan kalau misalnya itu terjadi berulang-ulang kali, enggak 1 kali, 2 kali, mungkin 3 kali, 4 kali dan seterusnya, apa yang akan terjadi? Gereja mungkin it's okay ya kalau 1 kali, 2 kali, mungkin oh ya mungkin memang acara itu sangat mendesak kayak gitu. Kalau misalnya itu terjadi berulang-ulang kali dengan alasan yang mungkin semakin kesini semakin kayak bisa, ya kamu harusnya bisa mengatur waktumu kayak gitu kok. Dan mungkin itu gereja sudah tidak bisa lagi kasih apa ya istilahnya kompensasi ya kayak gitu ya kok. Dan apa yang mungkin dia terima atau seseorang ini terima, mungkin bisa saja dia dicoret dari pelayanan singer itu, atau mungkin bisa saja dia mengalami enggak damai sejahtera setelah berulang kali memungkiri panggilan Tuhan atau pelayanan Tuhan seperti itu ya. Dan itu enggak diterima oleh orang lain, mungkin bukan rekan singernya yang menerima akibat itu, atau mungkin pembinanya atau mungkin yang lain-lain, tapi dia sendiri yang akan menanggung akibat itu. Jadi memang ada beban yang harus kita tanggung sendiri, tadi sudah dijelaskan oleh Kofer, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin di dalam kehidupan rohani kita juga seperti itu ya kok. Dan kalau kita baca lagi ayat 8, oke saya akan bacakan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya.
Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oke Ko, kalau di ayat 8 ini menurut Kofer pesan apa sih yang penting untuk kita ingat setelah kita baca di ayat 8 ini? Kalau saya lihat sih, jadi kalau kita melakukan perbuatan daging, itu ujung-ujungnya pasti akan kebinasaan. Jadi kalau kita melakukan hal yang berhubungan dengan roh, itu hidup kekal. Di sini sudah dijelaskan seperti itu. Jadi setiap orang yang melakukan perbuatan daging, hendaknya kita ingat kalau kita ngelakuin perbuatan daging, itu nggak ada untungnya bagi kita orang Kristen. Karena apa? Ujung-ujungnya itu cuma binasaan gitu loh. Dan itu hal yang tidak disukai Tuhan. Dan saya sih berharapnya seperti ini. Kalau kita sebagai orang Kristen, orang yang kenal sama Tuhan, orang yang udah ngerti apa yang diinginin sama Tuhan, sebaiknya kita jangan mendekatkan diri dengan perbuatan daging. Paling enggak jangan punya pikiran seperti ini. Berbuat dosa aja nanti minta ampun sama Tuhan. Toh Tuhan pasti kasih ampun. Jangan pernah punya pikiran seperti itu karena ada konsekuensinya. Walaupun kita punya Tuhan tetap akan mengampuni mungkin ya. Tapi tetap ada konsekuensinya dari dosa yang telah kita lakukan. Jadi jangan sekalipun kita bersinggungan dengan dosa atau perbuatan daging yang mungkin untuk menyenangkan kita sejenak atau sementara. Jadi yang kita lakukan adalah kita mau senangin Tuhan, kita mau lakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan dan melakukan firman Tuhan sih. Oke, saya akan tarik kesimpulan dari yang sudah dijelaskan oleh Kofer bahwa di ayat 8 kita diingatkan untuk kita hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi kalau kita memikirkan terus hal duniawi, hal kedagingan, itu enggak ada gunanya. Kita akan hidup kekal di surga dan hidup kita lama juga akan di surga gitu loh. Jadi kayak di dunia ini tuh kita cuma sementara, cuma enggak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Jadi kalau kita mungkin berpikir bahwa apa yang aku lakukan di dunia ini mungkin itu salah, mungkin itu dosa. Kalau teman-teman atau mungkin kita pernah berpikir bahwa kalau aku ngelakuin dosa juga tahu nanti Tuhan mengampuni, itu sama sekali pikiran yang salah ya aku. Jadi kalau kita punya pikiran seperti itu, tolong dibuang jauh-jauh. Jadi kita semua sama-sama belajar bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara dan ada beban yang harus kita pikul sendiri. Mungkin kalau teman-teman sering kali mengeluh ya kok, atau mungkin aku pribadi bahkan sering mengeluh bahwa beban-bebanku ini sangat berat. Itu mungkin bisa kita belajar bahwa beban ini apakah beban yang kita buat sendiri. Jadi seperti itu, beban yang kita hasilkan sendiri oleh mungkin perbuatan kita atau secara tidak sadar kita berbuat tidak berkenan di hadapan Tuhan dan kita kena beban itu. Jadi mungkin teman-teman di rumah, dimanapun kita berada, kita sama-sama belajar bahwa beban itu harus kita tanggung sendiri oleh apa yang sudah kita perbuat, kayak gitu ya Ko. Iya, betul. Lalu yang ketiga, oke, kita bisa bernafas sedikit lega karena kita akan membahas tentang beban yang harus kita lepaskan. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang beban yang harus kita pikul bersama oleh mungkin dengan teman kita atau dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, dan ada beban yang harus kita pikul sendiri oleh karena perbuatan kita di sini akan berbicara tentang beban yang harus kita lepaskan. Oke, sebelumnya kita akan baca di kitab Mazmur 55 ayat 23. Kofer bisa sekali lagi bacakan untuk kita semua ya. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Oke, seringkali kita mendengarkan ayat ini dan ayat ini sangat familiar buat kita semua. Dan di sini saya mau tanya sama Ko Feredi sekali lagi, mungkin apakah sih Ko Feredi ini seringkali mengalami kesulitan dalam melepaskan beban kepada Tuhan. Kalau Ko Fer sudah ditekan beban begitu banyak, pernah nggak sih Ko dalam situasi atau dalam satu fase di mana Ko Fer ini sulit sekali melepaskan beban-beban itu kepada Tuhan? Kalau dalam dunia rohani pernah ya, jadi kalau kita pelayanan, kita akan selalu ada gesekan ya. Karena kita harus berkumpul dengan banyak orang, kita harus menuangkan ide-ide, mungkin ide-ide kadang-kadang bentrok, nggak sepakat, kadang kita sakit hati,
Jadi kita mungkin nggak bisa ngeluarin sakit hati itu, jadi akhirnya terbeban, akhirnya sampai timbul akar pahit. Itu mungkin kadang kita bisa kerasa seperti itu, atau mengalami hal-hal seperti itu. Hal itu yang mungkin harusnya kita lepaskan. Jadi sebagai pelayan itu kita nggak boleh punya rasa sakit hati, atau mungkin nggak boleh punya akar pahit sama apalagi teman-teman sepelayanan kita ya. Jadi mungkin itu. Kalau menurut Kofer sendiri, kalau kita diperhadapkan oleh beban-beban yang sangat mungkin menumpuk ya dalam kehidupan kita, kenapa sih kok kita mungkin nggak bisa melepaskan itu semua kepada Tuhan? Satu mungkin yang saya punya pemikiran itu karena kita kurang percaya sama Tuhan mungkin ya. Satu pemikiran dengan saya kok. Jadi gini, saya punya satu ayat lagi. Oke. Kita baca Amsal 3 ayat 5. Oke ya. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini terus terang mengena banget sewaktu saya jadi pelayan Tuhan ya. Sampai saat ini juga mungkin ya, jadi pedoman saya. Jadi sewaktu ada masalah, baik itu masalah dalam dunia sekuler atau dunia rohani, saya selalu teringat-ingat, jangan pernah tinggalkan beban itu dalam hidup kita, tapi serahkan sama Tuhan. Atau paling enggak lepaskan itu agar tidak menjadi beban hidup kita. Karena sewaktu kita pelayanan, kalau ada beban dalam hidup kita itu akan sangat mengganggu gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita serahin sama Tuhan, kita lepaskan, biar Tuhan yang urus. Tuhan, ini permasalahanku seperti ini. Aku nggak mau mungkin punya kena efeknya dari beban ini. Jadi kita serahkan sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, Tuhan bisa kasih yang terbaik. Amen. Kalau teman-teman mungkin pernah ada di situasi seperti itu, kita sulit melepaskan beban-beban kehidupan kita, ingat kata-kata Kofer, oke? Ingat ayat yang sudah dibagikan kepada kita semua, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, jadi kita harus bersandar kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, kenapa kita masih tidak percaya untuk melepaskan semua beban-beban kita kepada Tuhan? Kayak gitu. Dan di sini saya punya satu ilustrasi ilustrasi yang sangat menarik, jadi seperti ini. Ada seseorang yang mungkin berjalan di jalanan ya, dia membawa banyak tas seperti itu. Jadi di sini bawa, terus ditenteng juga. Jadi banyak sekali dia membawa tas-tas yang berisi barang-barang yang sangat banyak. Jadi dia merasa punggungnya pegel atau mungkin sudah lelah, harus berjalan jauh dengan membawa tas-tas yang berat kayak gitu kok. Dan suatu ketika ada mobil nih lewat kok. Dan seorang ini menawari untuk diberi tumpangan. Ayo kamu tak kasih tumpangan karena kelihatannya kamu membawa beban yang sangat berat kayak gitu. Masuk aja di dalam mobilku, dikasih tumpangan seperti itu. Lalu seseorang yang membawa beban ini masuk ke dalam mobil. Jadi dia masuk ke dalam mobil, dia menerima tumpangan itu. Ketika duduk di dalam mobil, dia masih sangat merasa capek. Kok capek ya? Ini aku udah duduk di dalam mobil, tapi aku masih merasa capek, aku masih merasa membawa beban-beban. Dan ketika dia merasa seperti itu, ternyata dia nggak melepaskan tas-tasnya itu kok. Jadi dia duduk di dalam mobil sedang juga membawa tas-tasnya itu, jadi nggak ditaruh, nggak dilepaskan. Jadi seperti percuma kayak gitu. Jadi seseorang ini tuh tetap membawa gantungan tasnya itu banyak di badannya gitu, nggak ditaruh. Sedangkan di sebelahnya ini mungkin bisa naruh barang-barang yang sangat banyak kayak gitu. Dan kalau kita berkaca dalam ilustrasi ini, sudahkah kita melepaskan beban-beban kita? Sudahkah kita meletakkan beban-beban kita kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan yang kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menanggung setiap beban kita? Sudahkah kita meletakkan semua dan mempercayakan semua masalah kita, beban kita, bahkan kehidupan kita, sudahkah kita mempercayakan dan meletakkan semuanya itu kepada Tuhan? Jadi di sini kita mungkin sama-sama bisa belajar ya kok untuk satu ilustrasi yang sangat bagus ini. Jadi
kayak percuma gitu. Kita seringkali mengeluh bebanku sangat berat, bebanku ini enggak ada habis-habisnya, kita ditindih, kita ditumpuk oleh beban-beban yang sangat bertubi-tubi kayak gitu, tapi kita enggak percaya sama Tuhan, kita enggak meletakkan semua itu kepada Tuhan. Oke, mungkin kita berdoa ya kok, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan bebanku berat, Tuhan bebanku bla bla bla. Tapi setelah berdoa itu kita tetap enggak merasakan damai sejahtera ya karena kita enggak meletakkan sepenuhnya sama Tuhan kayak gitu loh kok. Jadi itu sangat percuma, jadi kayak kita sudah doa sama Tuhan, kita sudah mungkin berkeluh kesah sama Tuhan, tapi kalau kita enggak meletakkan semua beban-beban kita kepada Tuhan itu percuma. Jadi poin 3 yang kita pelajari adalah ada beban yang harus kita lepaskan dan Tuhan pasti sanggup menolong setiap kita ya Ko. Iya, betul. Oke. Dan kita sekali lagi belajar tetaplah kuat dan setia di dalam Tuhan meskipun kita sedang menanggung beban-beban yang sangat berat. Kalau mungkin kita ada 3 beban, 3 macam beban, tapi hanya satu solusinya, yaitu kita letakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kita mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang sanggup menanggung setiap beban-beban kita. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ko Fer sudah berbagi pengalaman dan sudah memberikan sedikit gambaran-gambaran untuk kita semua, untuk kita belajar bahwa gimana seharusnya kita melihat setiap beban-beban yang mungkin kita alami. Dan kita akan akhiri diskusi kita saat ini. Ko Fer bisa mungkin berdoa untuk kita semua biar kita semakin dikuatkan untuk dalam kita menghadapi situasi saat ini yang mungkin masih belum kondusif ya Ko. Jadi kita mungkin berpikir bahwa pandemi ini juga satu beban bagi kita semua. Jadi kita mungkin sama-sama berdoa untuk kita semua bisa dikuatkan, kita semakin setia kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Satu hal yang boleh kami pelajari saat ini Tuhan, di mana kami boleh meletakkan beban-beban hidup kami Tuhan, beban-beban pemikiran kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Engkau akan memberikan kami kekuatan Tuhan, Engkau akan memampukan kami Tuhan untuk melakukan hal yang mungkin tidak dapat kami lakukan Tuhan. Dan kami memohon kepada Engkau Tuhan, di saat-saat ini Tuhan mungkin saat-saat yang tidak menyenangkan bagi kami Tuhan, saat-saat yang tidak kami inginkan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, setiap hal yang mungkin tidak mengenakan itu Tuhan, boleh kami lewati Tuhan. Karena kami punya kekuatan bersama dengan Engkau Tuhan. Pandemi boleh berjalan Tuhan, tapi kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya dengan adanya pandemi ini Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Memberkati setiap pemuda Ero Tuhan, biarlah mereka semakin percaya kepada Engkau Tuhan. Mereka boleh semakin setia kepada Engkau Tuhan, setia dalam melayani Engkau Tuhan, tidak bersinggungan dengan dosa Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau berkati setiap hal yang mereka lakukan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sekali lagi thank you Ko untuk kesempatannya. Teman-teman sampai berjumpa kembali. God bless you all. Oke, kita udah tiba di penghujung ibadah kita ya teman-teman. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, langkahnya kita menaikkan satu pujian terakhir dan setelah itu kita berdoa. Oke. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku,
kebesaran-Mu. Engkau bersamaku di dalamku, dari bukti kebesaran-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau tutup ibadah kita pada saat ini dalam doa. Kita mau siapkan hati kita. Sungguh anugerah yang terbesar ya Bapa telah kami terima daripada-Mu. Bila setiap firman yang boleh kami dengar ini Tuhan, boleh menjadi terang dalam kehidupan kami. Biar Kau semakin pimpin langkah kehidupan kami ya Tuhan. Dalam setiap pilihan kami, setiap langkah hidup kami ya Bapa. Biarlah kami mau mengiring Engkau, kami mau mengikut Engkau Tuhan. Sebab kami percaya di dalam Engkau sungguh masa depan itu sungguh ada ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami anak-anak muda-Mu pada saat ini. Bila Kau mau akhiri pada kami pada saat ini Tuhan, biarlah kami mau terima berkat daripada-Mu. Damai sejahtera turun dalam kehidupan kami. Sukacita senantiasa ada dalam setiap langkah hidup kami. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini, dan kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kita semua yang percaya kita katakan bersama-sama, amin.